Sejak awal, hubungan antara Indonesia dan Malaysia seperti love-hate relationship, di mana kerap kali terjadi selisih paham di antara keduanya, seperti permasalahan budaya hingga perebutan wilayah. Namun, hubungan kerjasama di antaranya juga terjalin. Kedua negara dikenal sebagai negara serumpun karena memiliki banyak kesamaan akar budaya, sejarah kerajaan, agama, bahkan keturunan yang sama. Kondisi ini menyebabkan kedua negara pada awalnya memiliki identitas bersama atau collective identity yang memudahkan mereka dalam berhubungan dan menyelesaikan masalah di antara keduanya. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan soft diplomasi Susilo Bambang Yudhoyono pada konflik Indonesia-Malaysia, pelanggaran kedaulatan oleh Malaysia di perairan Bintan pada tahun 2010. Awal permasalahan ini terjadi ketika 3 petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP ditangkap oleh polisi laut Malaysia pada tanggal 13 Agustus 2010. Penangkapan oleh Malaysia ini dikarenakan 3 petugas tadi menahan 7 nelayan Malaysia karena tertangkap basah mencuri ikan di perairan Bintan, Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Presiden Indonesia pada saat itu, yakni Susilo Bambang Yudhoyono, melakukan pendekatan diplomatik dengan Malaysia. Strategi yang dipilih SBY untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan soft diplomasi. Soft diplomasi adalah pendekatan yang diambil melalui jalur diplomatik untuk menyelesaikan suatu permasalahan, di mana lebih menekankan pada kooperatif atau persetujuan, bukan memberi imbalan atau hukuman, melainkan menciptakan situasi atau agenda setting. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu memilih langkah diplomasi untuk meredam ketegangan antara kedua negara, alih-alih melakukan protes keras ataupun mengirim pasukan militer untuk menggertak Malaysia. Kasus ini pun tuntas setelah pembicaraan dengan pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia mengembalikan 7 nelayan Malaysia. Begitu juga sebaliknya, pihak Malaysia mengembalikan ketiga petugas KKP. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pendekatan ini. Yang pertama adalah faktor sejarah. Indonesia dan Malaysia mempunyai hubungan sejarah, budaya, dan kekerabatan yang sangat erat, dan telah berjalan selama ratusan tahun lamanya. Yang kedua adalah faktor strategis atau ekonomi. Ada sekitar 2 juta tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia dan belasan ribu pelajar Indonesia di Malaysia. Dan juga wisatawan yang datang ke Indonesia sebagian besar merupakan berasal dari Malaysia. Selain faktor-faktor tersebut, jika Indonesia berpikir untuk melakukan pendekatan koersif kepada Malaysia yang merupakan anggota Five Power Defense Arrangement atau FPDA bersama Singapura, Selandia Baru, Australia, dan Inggris, hal ini akan menyulitkan pihak Indonesia. Oleh karenanya, pertimbangan Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu ialah memilih tindakan lunak terhadap Malaysia. Soft diplomasi yang diambil oleh SBY diyakini dari pandangannya bahwa solusi untuk menyelesaikan masalah antar negara tidak bisa berhasil mencapai perdamaian jika menggunakan cara-cara keras. Dan juga pemerintahan SBY dikenal dengan semboyan Million Friends Zero Enemy. Meski permasalahan antara Indonesia dan Malaysia ini telah berakhir dengan jalan damai, tetapi muncul protes dari warga Indonesia sendiri terkait kebijakan yang diambil oleh SBY ini, di mana masyarakat menuduh bahwa pemerintah tidak mempunyai wibawa dan harga diri di hadapan Malaysia. Tidak hanya dari masyarakat saja, namun mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan, apa kita harus berbaikan ketika 3 petugas KKP kita ditangkap? Kalau ingin baik dengan semua orang, menurut pengalaman, kita justru tidak dihargai karena dinilai tidak mempunyai pendirian. Berikut juga dengan Komisi 1 DPR RI yang membidangi masalah luar negeri mengatakan, kebijakan yang diambil SBY sebagai tindakan yang merendahkan harga diri bangsa. Namun nasi sudah menjadi bubur. Penyelesaian masalah yang diambil SBY membuat hubungan kedua negara membaik dan tidak mengganggu hubungan kerjasama yang telah terjalin sebelumnya. Jadi menurut kalian apakah sikap yang diambil SBY telah benar atau salah? Tulis opini kalian di section komen di bawah ya.